Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kita baru aja live kemarin ngebahas tentang banyak hal ya teman-teman, dari perspektif time frame besar. Kemudian kita juga udah bedah dari sisi resiko terhadap Bitcoin, terhadap monthly close-nya yang obviously itu sangat-sangat kurang begitu baik. Dan sekarang kita mau langsung aja ya teman-teman kasih quick update ke kalian setelah Bitcoin tembus level 70.000, bahkan dia bergerak di bawah 7.000 secara signifikan sampai ke 65 ribuan. Ya, ini kira-kira batas bawahnya di mana dan apa yang bisa kita expect dalam waktu dekat. Oke. Before kita start lebih jauh, langsung aja teman-teman ya, kita bahas beberapa poin yang bisa berpengaruh terhadap resikonya pada Bitcoin ya, dari harga Bitcoin sehingga dia bisa lebih rendah lagi, dan ekspektasinya di bulan Juni ini adalah nge-create new low level atau equal low level dari low yang terbentuk pada periode sebelumnya, tepatnya di Februari. Oke, langsung aja teman-teman. AI Euphoria, ini poin nomor 1 ya. Kita tahu sebentar lagi IPO OpenAI, kemudian juga Anthropic. Yang terbaru bulan ini adalah SpaceX ya, dia juga mau IPO. Ini adalah resiko-resiko market teman-teman, karena saat ini AI yang mendorong pergerakan stock market ya. Kita masih bisa melihat Nasdaq itu masih secara aktif dalam beberapa hari terakhir itu masih konsisten creating new all time high. S&P 500 juga demikian, ikut kedongkrak karena si Nasdaq-nya ini dalam keadaan oke gitu ya. Price action still creating higher high and higher low. At some point akan ada pullback mass atau ada mass pullback yang bisa berpengaruh terhadap stock market secara keseluruhan. Kemungkinan pullback itu juga bisa bersifat ngedorong koreksi yang sangat-sangat besar ya, very mass ya teman-teman. Kemudian 30.000 adalah level psychology, dan dengan naiknya yang sudah overstretch kayak begini tanpa adanya pullback yang benar-benar proper, saya pikir resiko kita semakin meningkat dari sisi itu ya. AI itu benar-benar ngedorong euforia di stock market ya. Risk on-nya lagi benar-benar optimis banget, padahal kita tahu geopolitik belum beres ya, masih hot teman-teman sekalian. Next one, Mt. Gox pindahin Bitcoin. Ini FAT biasa. Setiap kali bear market selalu ada FAT seputar Mt. Gox ya. Dan sebenarnya nggak usah kita ngomongin Mt. Gox-nya mindahin Bitcoin ya, tapi intinya semakin rendah harga Bitcoin, semakin banyak biasanya FAT yang akan keluar ke publik teman-teman. Alright, yang ketiga MicroStrategy, jualan. Ini membuat stigma market ya mungkin sedikit berubah, karena sebelumnya Michael Saylor yang dibilang tidak jual Bitcoin, kemudian dia Bitcoin maxi banget, hold Bitcoin long term and bla bla bla, but suddenly dia terpaksa jual Bitcoin. Mungkin karena sebenarnya perusahaan dia juga kan sudah dalam keadaan saya lupa lagi itu ya bahasanya apa teman-teman ya. Tapi yang pasti dia lagi kesulitan nih kalau misalkan dia mau cari investor baru untuk bantu supaya dia bisa punya cadangan kas supaya bisa beli Bitcoin lagi ya. Ini dia punya bahasanya tuh yang putar-putar duit lah ya. Itu menjadi permasalahan yang tentu saja saat ini pengamat pasar juga memperhatikan, karena dia salah satu yang sangat vokal lah ya soal beli Bitcoin. Nah, itu yang ketiga teman-teman. Yang keempat adalah ETF ya. Outflow-nya kenceng di sepanjang bulan Mei. Total outflow kayaknya sekitar 2,5 sampai mungkin ya 2,5 lebih miliar dolar. Dan baru 2 hari Juni masuk tanggal 1 dan tanggal 2 itu outflow-nya udah 1 miliar dolar. Jadi ETF kelihatannya juga sedikit menarik diri dari market ETF Bitcoin spot. Mungkin pengen join di euforia di AI. Jadi bettingannya mereka adalah pada stock market aja, udah ngapain lagi ya kita main di Bitcoin, karena Bitcoin masih memiliki kesempatan mungkin untuk turun lagi lebih rendah atau gimana ya. Itu salah satu yang kita lihat saat ini, sehingga dia de-risking atau ETF clients ini pada melakukan yang namanya mereduce risk exposure mereka terhadap Bitcoin ya, sebagai salah satu aset yang beresiko juga. Oke, itu 4 poin teman-teman. Euphoria, Mt. Gox, MicroStrategy, dan ETF. Nah, ada poin yang ke-5 teman-teman sekalian, yaitu liquidation cascade. Ya, liquidation cascade itu seperti yang kalian tahu, terlalu banyak long leverage, heavy, dipaksa likuidasi, kemudian membuat harga mendapatkan extra selling pressure lebih jauh dan akhirnya tertekan lebih rendah lagi. Ya, dan yang terakhir, Coindesk teman-teman, kemarin ada newsnya. Ini saya udah sempat kirim ke grup Telegram juga ya. Saya lupa lagi yang mana teman-teman ya. Is accelerating a shift
into digital dollar, bullish crypto bet $1.6 billion as Ethereum drop. Bitcoin fears gauge surge nearly 20%, its biggest jump since Bitcoin plunge as a AI trade hits. Damn ya, which one ya teman-teman ya? Saya bukain aja deh ya. Ini kemarin ya, jadi options gamma exposure ya. Apa artinya teman-teman? Deribit ini adalah perusahaan yang menyediakan transaksi ya untuk options market. Jadi ada call, ada put. Call itu artinya kita betting bahwa harga Bitcoin pada certain date atau misalnya tanggal tertentu itu bisa di level berapa gitu ya. Dan di sini ternyata berdasarkan gamma exposure atau kita melihat di sini kondisinya berdasarkan banyaknya ya mereka yang betting put order pada options market atau options trading pada Bitcoin untuk strike price di bawah 68.000 itu ternyata lumayan gemuk ya. Hal ini bisa menyebabkan dealer seperti Deribit itu terpaksa mengambil sell short position pada market guna melakukan hedging. Sehingga kalau misalnya retail ini pada untung ya dealer harus bisa bayar dong. Dan salah satu caranya adalah dengan short selling di Bitcoin. Hedging itu ada perhitungannya, bukan sembarangan short selling yang dalam artian all in untuk dapet cuan gitu ya. Tapi intinya adalah untuk membatasi kerugian mereka terhadap retail-retail yang untung itu nantinya pada saat nanti expired atau sudah masuk ke masa strike-nya teman-teman sekalian. Yaitu untuk penjelasan options trading lah. Nah 5 poin ini lumayan hot ya, berpengaruh terhadap market sentiment terutama untuk Bitcoin-nya tersendiri dalam beberapa hari terakhir. Itulah mungkin ya menjadi penyebab expecting Bitcoin untuk have a small pullback aja tuh alot guys ya. Saya pikir kemarin itu waktu saya jelasin di live streaming, kita kan sebenarnya mengacu pada karakteristiknya beberapa hari terakhir. Ya, dia naik itu bounce sekedar untuk cari lower high. Saya juga mengatakan hal yang sama. Kalau dia ketahan di area demand ini, katakanlah dia naik, paling mentoknya juga begini, dia turun lagi. Gitu ya. Itu yang perlu kita anticipate kemarin teman-teman. Tapi ternyata kan nggak ada pullback. Selling pressure terus berlanjut, tekanan jual terus berlanjut, harganya turun terus, menyebabkan kondisinya itu seperti tidak ada buyers yang siap menampung sama sekali. Dan obviously, well, it creates fear di market. Dan fear itu menimbulkan lebih banyak lagi selling pressure. Dan selling pressure itu yang membuat akhirnya kelihatan tidak ada gairah sama sekali. Nah, teman-teman sekalian, kita udah beberapa kali mengcover. Terakhir saya ada posting 10 Mei. Ya, 10 Mei 2026. Which is ya sebulan yang lalu ya, teman-teman. Dan saya menjelaskan, saya bukan tipe trader yang predicting the market. Job is simple, observe data, lihat price action. Dan saya melakukan live streaming di YouTube pada tanggal 30 April. Udah ngejelasin soal possibility kita dalam double tree corrective pattern ya, based on kita bisa bilang based on Elliott Wave Theory punya lah ya teman-teman sekalian. Dan kondisi itu ya bisa dibilang sejalan gitu. Cuman yang kurang sejalan ini adalah bagaimana kita expecting Bitcoin itu setidaknya memiliki satu potensi pullback. And I think ya somewhere sometime di bulan Juni ini bisa terjadi untuk pullback tersebut. Ya, saya melihat ternyata kita memiliki karakteristik yang sama banget guys dengan bear market cycle sebelumnya. Bener-bener mirip. Ya, ada kemiripan, nanti saya akan bahas setelah ini. But I would like to review a bit ya teman-teman, bahwa secara keseluruhan kita punya bias itu masih sejalan. Especially di sini ya, saya ada ngejelasin gitu bahwa spot market volume itu lebih rendah atau lebih lemah, which means naiknya ini sebenarnya tanpa adanya konfirmasi dari demand. Kemudian simple moving average retest ya on the daily time frame itu udah dekat. Price mungkin cuma testing ke SMA 200. Current bounce still looks corrective, mainly retracing the previous selling pressure and triggering a short squeeze aja. Jadi buat ngehabisin short liquidation. Kalau di time frame monthly-nya kan kemarin kita udah bahas, merupakan bagian retest terhadap fair value gap juga. Dan gapnya dijemput. Habis itu closing bulan Mei udah dapat konfirmasi dalam keadaan merah. Ini udah semakin mengkonfirmasi. Kemudian double tree corrective pattern suggests the broader downtrend may still be valid. There is still a possibility of one more capitulation before the current bear market cycle finds a bottom. For now, the bearish scenario still has higher probability. Itu yang saya jelaskan.
Dan berulang kali kita bahas juga alasan-alasannya ya teman-teman. Nah di video kali ini, singkat aja nih ya, saya mungkin coba targetin deh di bawah 15 menit. Singkatnya adalah kondisi kita itu setelah testing terhadap SMA 200 time frame daily, akhirnya mendapatkan trigger sell off dan cepet lagi prosesnya ya, nggak pakai lama teman-teman. Namun yang teman-teman juga perlu perhatikan ya, ini sederhana aja. Kita ada bahas condition market berdasarkan cycle-cycle sebelumnya. Historically speaking, SMA 200 adalah peringkat pertama teman-teman yang memiliki chance sangat besar untuk defisit. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian nih, saya ganti aja nih ya. Ini kan Golden Cross, Dead Cross tuh, SMA 200 tuh simple aja. Ya, bear market cycle 2014 visit. Bear market cycle 2018 visit. Bear market cycle 2022 bahkan di bawahnya, bukan visit lagi tapi di bawahnya. Nah, kalau kita mengikuti historical berarti SMA 200 time frame weekly likely akan divisit dan saat ini di 61800. That's our first stop, teman-teman. Oke? Nah, lalu yang tadi saya bilang ternyata karakteristik kita memang memiliki kemiripan ya. Mirip-mirip dalam artian di sini kalau kita perhatikan di sepanjang bulan Juni nih ya, di 2018 pada saat bear market, kita tuh visiting lagi low yang terbentuk di bulan Februari, guys. So ini low Februari nih ya. Dropnya kan Februari. Juni itu divisit sekitar pertengahan Juni tuh, nyampe habis itu dia bounce lagi ya sampai kisaran pertengahan bulan Juli. Habis itu flat aja for the rest of the year ya sampai akhirnya dia bottomingnya di akhir tahun pas 1 tahun setelah topnya 364 hari. Itu yang terjadi pada 2018. Now let's see what about 2022. Ternyata teman-teman bulan Juni di 2022 ada perbedaan yang sangat mencolok, yaitu Februari pertama terbentuk lower low, lalu dia rebound dan drop lagi sampai akhirnya di pertengahan Juni. Baru ada small bounce sampai ke pertengahan bulan Juli atau Agustus bahkan di awal. Baru kemudian for the rest of the year ada one more push to the downside dan creating lower low yang lebih ekstrim. Jadi kita bilang ini adalah fase final capitulation-nya. Ya, di sini ada kapitulasi, di sini ada kapitulasi juga. Jadi 2 kali terjadi seperti itu. Dan kondisi sekarang kalau kita lihat karakternya paling mirip sebenarnya sama 2014 tadi ya. 2018 tadi. Bahwa di pertengahan Juni ada kemungkinan kita bisa create even lower low dari harga sekarang, visit ke simple moving average 200. Jika seandainya ada kondisi rebound, probably hanya untuk mencari lower high aja, maybe sampai pertengahan Agustus kalau kita acuannya berdasarkan tahun 2022, baru nanti ada final kapitulasi yang bisa dorong Bitcoin untuk turun kembali, bahkan visit ke zona yang lebih di bawahnya lagi, seperti pengkondisian di 2022. Dan apa kira-kira triggernya teman-teman? Ya, my first assumption still the same, yaitu IPO pada AI companies, ya, Anthropic dan juga si OpenAI. Mungkin dari situ, ya. Jadi euforianya dimanfaatkan untuk profit taking secara agresif, and then bam, kapitulasi pada stock market itu mengalami bukan pullback lagi ya, tapi sell off. Ya, bukan market crash ya, tapi sell off. Karena saya percayanya bukan bubble nih. Masalahnya si company ini ya walaupun belum menghasilkan revenue yang gendut gila banget, tapi setidaknya tetap ada pertumbuhan lah dari sisi revenue gitu kan. Makanya earning per share-nya kan bisa dicek. Kayak Nvidia itu masih ngasilin gitu loh dari sahamnya teman-teman. Jadi itu ya yang kita lihat saat ini gitu. Nah, on the daily time frame-nya simple aja teman-teman sekalian. Saya nggak pakai double tree, corrective wave, dan bla bla bla. Simple moving average 200 di test, sell off berlanjut. Kemudian next stop-nya adalah di zona ini, which is 65 ribuan something ya. Kalau kita lihat, ini kenapa levelnya penting teman-teman. Karena ya memang kalau kita telusuri dari internalnya, ini kondisinya kayak gini. Nih ya, sebenarnya ini the first stop ya, possible ya, dan the first stop adalah support resistance di kisaran 65.500, bawahnya itu di sini guys. Nih. Ya, waktu itu di kisaran 62 ribuan tuh. 2 kali dites, habis itu dia bener-bener kan rebound gitu ya. Barulah kita bicara 60,000 and even lower atau di bawahnya $60,000, dan itu mengacu pada simple moving average juga 200 di time frame weekly yang di cycle sebelumnya itu bahkan bergerak di bawahnya. Alright, kira-kira seperti itu. Ya sekarang sih walaupun ketahan, saya juga nggak yakin ya apakah dia bisa benar-benar kuat gitu bertahan di level ini teman-teman sekalian.
Nah, dalam artian kita masih sell off ya. Walaupun internalnya nih kayak time frame 4 jam tadi di area demand ini ya akhirnya mendapati closing dalam bentuk bullish engulfing gitu. Walaupun 15 menitnya ya ada indikasi reversal kecil lah teman-teman sekalian. Tapi lemah banget dan seandainya kemarin New York sell off, there's no guarantee New York kali ini juga nggak sell off gitu. Malah sell off itu masih bisa berlanjut during New York session. And probably next time kita turun, kita akan visit ke level 62.850-an, tepatnya di kisaran zona area ini. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian ya. I think ya it's just buat saya teman-teman ya, it's a good opportunity to start considering untuk loading up ya, maybe by the time kita visiting ke zona-zona tersebut udah bisa jadi pertimbangan untuk ada consideration melakukan akumulasi kembali ya, itu kalau saya pribadi. Nah teman-teman gimana ya, itu kembali ke planning masing-masing ya, tapi yang pasti saya pikir soon or later akan kelihatan teman-teman ya, kita akan visiting ke zona atau level-level tersebut. Alright, so that's gonna be the update dari saya. Thank you very much for watching teman-teman, semoga harimu menyenangkan, God bless everyone, and sehat selalu serta banyak rezekinya. Amin teman-teman. Cheers guys, goodbye.